Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Ilmu Mutakhir dan teman-teman semua yang saya banggakan. Puji syukur kepada Tuhan, selawat kepada Nabi. Baik, kami dari kelompok 5D akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai diet Mediterania, yang dimana diet ini berfokus pada buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian utuh, dan lemak sehat seperti minyak zaitun. Sebelum memasuki materi, mari kita berkenalan dulu dengan siapa saja anggota dari kelompok 5. Jadi di sini ada 6 anggota. Yang pertama itu ada Asterla Aprilia, yang kedua ada Sari Irianti, yang ketiga ada Priscilia Audrey, yang keempat saya sendiri Ulfianti Ashari, yang kelima Siti Naura, dan yang terakhir adalah Sri Sartika Fauzia. Baik, selanjutnya di sini teman-teman ada sebuah slide mengenai tinjauan pustaka yang berbicara mengenai pemilihan makanan salah satu melalui diet. Itu hal yang penting bagi kesehatan. Di antara model atau metode diet yang diusulkan beberapa peneliti seperti diet ETPT atau diet DASH. Nah, diet Mediterania ini dianggap sebagai salah satu diet yang memiliki efek baik bagi kesehatan. Tapi bukan berarti diet-diet yang lainnya itu tidak baik, semuanya baik. Tapi diet Mediterania ini memiliki manfaat kesehatan tersendiri. Juga diet Mediterania ini telah diakui oleh UNESCO yang merupakan salah satu organisasi internasional yang kerap mungkin kita dengar sebagai warisan budaya tak benda yang berakar kuat pada asal geografisnya, praktik pertanian, dan pola makannya. Itu menurut penelitian Vera pada tahun 2021. Jadi asal-usul diet Mediterania ini ditemukan dalam peradaban di sekitar Laut Mediterania, sehingga pola ini erat kaitannya dengan perilaku sosial dan gaya hidup masyarakat di daerah tersebut. Adapun nama penemunya yaitu Ansel Keys. Tahun penemuannya pada tahun 1960. Jadi tahun penemuan diet Mediterania ini sudah bisa dibilang cukup lama, dan adapun lokasi penemuannya itu adalah di Yunani dan Italia. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, untuk presentator pertama, saya silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebelum lebih jauh mengenal apa itu diet Mediterania, kita akan membahas terkait diet Mediterania. Kita akan tahu apa itu diet Mediterania. Jadi diet Mediterania itu adalah pola makan tradisional yang berasal dari wilayah sekitar Laut Mediterania, yang dimana pola makan mereka itu menekankan pada konsumsi tinggi makanan berbasis tanaman seperti buah-buahan, sayuran, bijian utuh, kacang, dan minyak zaitun sebagai lemak utama. Dan selain itu, ikan dan makanan laut juga sebagai sumber protein utama, tapi daging merah dan produk susu serta gula itu dibatasi. Next slide. Nah, prinsip dari diet Mediterania itu ada 5. Yang pertama, seperti sudah kita ketahui bahwa yang pertama itu dasar pola makan mereka itu berdasarkan nabati. Jadi dia itu berdasarkan pada tumbuhan, yang dimana konsumsi mereka itu tinggi akan konsumsi buah-buahan dan sayur dengan porsi di atas 5 porsi per hari. Biji-bijian utuh itu di atas 2 porsi per hari, kacang-kacangan 30 gram per hari. Dan untuk pengganti garamnya itu mereka menggunakan rempah-rempah. Yang kedua itu lemak utama adalah minyak zaitun. Jadi minyak zaitun itu mereka manfaatkan sebagai lemak
Dan minyak zaitun sendiri itu kaya akan lemak tak jenuh tunggal dan antioksidan yang menyehatkan jantung. Yang ketiga itu protein moderat. Seperti kita tahu tadi, protein dari diet ini itu berdasarkan dari ikan dan makanan laut lainnya, karena wilayah mereka juga berada di laut Mediterania, makanya mereka memanfaatkan ikan sebagai sumber protein utama mereka, yang dimana porsinya itu di atas 2 porsi per minggu dan dua porsi juga 2 porsi per minggu, mohon maaf. Jadi yang selanjutnya itu daging unggas dan telur dan produk susu, misalnya keju dan yogurt yang rendah lemak. Tapi produk susu ini dikonsumsi secara porsi kecil karena mereka membatasi hal tersebut dengan mengonsumsi daging unggas dan telur saja. Selanjutnya pembatasan makan pada diet ini. Di pembatasan makan itu ada daging merah dan makanan olahan serta gula dan garam. Daging merah ini dikonsumsi sekali dan seminggu atau kurang. Sedangkan gula dan garam tadi itu diganti dengan rempah-rempah. Selanjutnya itu ada gaya hidup dari diet Mediterania. Selain dari pola makan mereka, mereka juga mengatur gaya hidup mereka dengan minum air putih sebagai minuman utama mereka dan anggur merah dalam jumlah yang sedang, dan aktivitas fisik yang rutin, berolahraga dan makan bersama dalam konteks sosial. Mungkin itu saja yang boleh saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini kita teman-teman, kita mencari tahu kenapa sih diet Mediterania itu ada contohnya itu salah satu dengan mengonsumsi ikan laut. Nah, di sini teman-teman mau lihat pertanyaan utama adalah makan ikan termasuk diet Mediterania enggak sih? Nah, banyak orang terutama pada anak-anak ataupun bahkan sampai orang dewasa itu sampai sekarang itu tidak suka mengonsumsi ikan, bukan tidak suka sih, kayak lebih ke bau amisnya atau lebih kayak durinya, dia lebih suka mengonsumsi junk food daripada ikan-ikanan laut. Nah, untuk itu mari kita bahas ternyata diet Mediterania ini dengan memakan ikan adalah salah satu contoh mengimplementasikan diet Mediterania ini. Next slide. Nah, yaps, betul sekali dari pertanyaan slide sebelumnya bahwa salah satu komponen utama dalam mengonsumsi diet Mediterania itu adalah pola makan ikan laut. Nah, kenapa harus ikan laut sih? Kenapa tidak kayak ayam, kayak daging merah? Padahal itu kan daging merah, ayam mempunyai protein yang lebih tinggi. Nah, kenapa bisa? Karena ikan itu menjadi salah satu komoditas strategis yang nilai gizinya itu tinggi, teman-teman. Nah, diketahui ketersediaan hayati protein ikan itu lebih tinggi daripada protein nabati lainnya. Dia itu lebih tinggi sekitar 5-15%. Nah, dari sumber referensi yang kami dapatkan, terutama dari Mendivil pada tahun 2021 yang mengatakan bahwa ikan itu mempunyai protein serta berbagai vitamin, zat gizi mikro yang sangat berguna bagi tubuh kita. Nah, kenapa pilar utama dalam mengonsumsi diet Mediterania ini mengonsumsi ikan? Karena kebiasaan mengonsumsi ikan laut seperti kayak ikan jenis yang ikan berlemak, si ikan sarden, ikan makarel, ikan tuna, dan ikan ancovi itu termasuk pola makan mengonsumsi diet Mediterania. Dan kenapa kelompok kami mengambil mengonsumsi ikan laut sebagai pilar utama dalam diet Mediterania ini? Karena diketahui bahwa Indonesia itu merupakan negara kelautan. Nah, sumber dayanya itu kan berasal dari laut sebagian besar. Nah,
eh, ikan tidak hanya mendukung untuk pemenuhan gizi saja, tetapi keberhasilan dalam program diverifikasi konsumsi pangan. Dan itu terlampir pada konsumsi kelautan dan perikanan atau disingkat dengan KKP tahun 2023. Nah, dengan itu kelompok kami dengan tegas menjelaskan bahwa ikan ini tidak hanya sebagai sumber protein atau sumber yang bermanfaat bagi zat gizi, tetapi dalam pola diet Mediterania ini sangat diterapkan teman-teman. Karena menurut juga review artikel yang sudah kami bahas pada kerja kelompok sebelumnya, ternyata banyak sekali kandungan gizi seperti kayak mulai dari protein, lemak, atau asam lemak, vitamin dan mineral ikan, dan ternyata ada kandungan yang mungkin teman-teman itu masih asing mendengarnya. Salah satunya adalah kandungan taurin. Taurin itu teman-teman didapatkan di ikan. Apa itu taurin? Taurin itu asam amino yang terdapat secara alami di dalam tubuh. Dan taurin itu hanya mengandung 70 gram saja di dalam tubuh manusia. Sisanya itu didapatkan oleh makanan apa? Ya, tentunya ya makanan dari ikan laut ini, teman-teman. Nah, itulah alasan kenapa kami menjadikan makanan laut, terutama makan ikan itu sebagai pilar utama dalam pola makan diet Mediterania. Next slide. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan kami pada definisi diet Mediterania. Ciri-ciri utama diet Mediterania itu kaya buah dan sayuran, lemak sehat dari minyak zaitun, sumber protein dari laut, produk susu dan daging. Dan selebihnya, teman-teman bisa melihat dari slide yang terlampir. Nah, walaupun kita tidak menjadikan kayak buah dan sayuran sebagai pilar utama dalam mengonsumsi diet Mediterania, tapi mau ditekankan lagi bahwa tidak harus hanya buah dan sayuran yang bisa menjadi pilar utama. Ternyata banyak cara lain atau cara efektif. Kayak misalkan kita tinggal di negara Indonesia. Nah, yang sekarang itu sumber dayanya Indonesia yang melimpah adalah ikan laut. Nah, itulah yang menjadikan alasan kelompok kami mengambil ikan laut sebagai pilar utama dalam diet Mediterania. Dan manfaat kesehatan dari mengonsumsi diet Mediterania itu, teman-teman juga bisa lihat, yang pertama itu meningkatkan kesehatan jantung. Ini sangat penting sekali dan sangat berpengaruh pada asam lemak yang terkandung pada ikan. Dan kedua, mencegah diabetes tipe 2, mencegah kanker, mendukung kesehatan otak, mengontrol berat badan, dan mengurangi peradangan. Untuk materi dari saya sekian, saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Nah, materi selanjutnya itu kita membahas tentang manfaat diet Mediterranean terhadap kesehatan pada tubuh. Nah, di sini saya menjadi tiga poin. Yang pertama yaitu manfaat diet Mediterranean terhadap pencegahan penyakit kronis. Kedua itu menjaga keseimbangan metabolik. Dan yang ketiga, fungsi tubuh secara keseluruhan. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu pencegahan penyakit kronis. Nah, diet Mediterranean ini ternyata bisa membantu mencegah berbagai penyakit kronis. Contohnya itu seperti jantung, kanker, diabetes, dan Alzheimer. Nah, makanan di dalam diet Mediterranean ini, dia itu banyak mengandung antioksidan dan lemak sehat. Contohnya seperti yang dijelaskan sama teman saya tadi, yaitu ikan laut, buah, sayur, kacangan, dan minyak zaitun. Nah, zat-zat yang di dalam diet Mediterranean ini, dia itu berfungsi untuk mengurangi peradangan dalam tubuh dan menjaga kesehatan usus supaya metabolismenya kita itu tetap lancar saat menjalankan diet Mediterania ini. Yang kedua, yaitu menjaga keseimbangan metabolik. Nah, pola makan Mediterania ini juga bisa menjaga keseimbangan metaboliknya kita.
Jadi lemak sehat yang ada di diet ini dia itu mampu menurunkan kolesterol jahat dan juga meningkatkan kolesterol baik. Dan selain itu karena tinggi serat dan gizi gizi seimbang, diet ini itu juga bisa mencegah penyakit obesitas dan diabetes. Yang ketiga, fungsi tubuh secara keseluruhan. Diet ini dia tuh nggak cuman tentang pencegahan terhadap penyakit kronis ataupun keseimbangan terhadap metabolisme, tapi secara tubuh kita itu bisa bekerja biar lebih baik secara keseluruhan. Nah, makanan sehat di dalamnya itu dapat membantu kerja otot, jantung, dan juga pencernaannya kita. Selain itu, kandungan vitamin dan mineral dalam diet ini, dia itu bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya kita itu serta membantu mengatur kadar gula supaya tetap stabil. Jadi kembali lagi tubuh kita itu biar bekerja lebih baik dan dalam secara keseluruhan dalam menerapkan diet Mediterania ini. Sekian materi dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, saya lanjutkan. Jadi, kemudian ada materi mengenai faktor tantangan penerapan diet Mediterania ini. Jadi, pada faktor-faktor ini tuh terbagi menjadi 3 faktor utama, yakni yang pertama ada faktor sosial ekonomi. Nah, jadi di faktor sosial ekonomi ini tuh memiliki faktor yang meliputi dari yang pertama ada pendapatan rendah. Dilihat dari yang teman-teman saya sudah jelaskan tadi, jadi bahwa kita bisa simpulkan kalau bahan makanan khas diet Mediterania ini tuh memiliki harga yang relatif tinggi dibandingkan dengan makanan olahan atau cepat saji yang sering dan mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Jadi sehingga faktor pendapatan rendah ini tuh menjadi kendala bagi masyarakat yang memiliki pendapatan yang cenderung rendah. Kemudian yang kedua ada akses pangan, yang dimana ketersediaan distribusi bahan makanan yang segar di wilayah pedesaan atau terpencil itu menghalangi penerapan dari pola diet Mediterania ini. Kemudian yang ketiga ada tingkat pendidikan. Jadi individu dengan tingkat pendidikan dan sosial ekonomi yang tinggi itu cenderung lebih sadar dan mampu memilih makanan yang sehat. Jadi orang yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup rendah itu biasanya lebih milih prinsip makan asal kenyang, sehingga diet ini tuh sulit untuk diterapkan. Kemudian yang kedua ada faktor budaya. Jadi di faktor budaya ini tuh meliputi yang pertama ada preferensi kebiasaan lokal, yang dimana masyarakat Indonesia itu terbiasa dengan makanan pokok yang berbasis nasi, kemudian ada rasa gurih dari santan, serta makanan yang kebanyakan digoreng. Jadi sehingga memerlukan penyesuaian untuk preferensi dari kebiasaan makan orang lokal. Kemudian yang kedua ada persepsi Western diet, yang dimana tuh sebagian masyarakat Indonesia masih memandang diet Mediterania ini sebagai gaya hidup yang terlalu asing, yang dinilai tidak cocok dengan cara makan dan kebiasaan makan orang lokal di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada faktor lingkungan dan juga perilaku. Jadi di faktor lingkungan dan perilaku ini tuh yang pertama ada pengetahuan dan keterampilan memasak sehat, yang dimana rendahnya pengetahuan gizi dan keterampilan memasak, terutama untuk mengelola bahan segar dengan cara sehat, misalnya itu yang teman saya jelaskan tadi, menggunakan EVO atau extra virgin olive oil yang merupakan minyak zaitun dengan kualitas paling tinggi, itu merupakan hambatan yang signifikan. Kemudian yang kedua ada dominasi Western diet, yang dimana lingkungan sekitar yang dinominasi oleh iklan dan promosi agresif mengenai makanan olahan dan cepat saji menghambat pola makan berbasis nabati ini. Dan kemudian terakhir ada kontrol perilaku rendah atau Restrictive Behavioral Control atau PBC, yang dimana masyarakat Indonesia itu kurang motivasi dan waktu sehingga hal ini tuh menjadi hambatan dalam menjalankan diet secara konsisten. Ini dilihat dari motivasi untuk memasak makanan sehat,
seperti yang saya jelaskan tadi, kemudian waktu untuk memasak, dan persepsi ribet untuk membuat orang sulit menjadikan diet ini menjadi diet yang bisa dijalankan di warga lokal. Sekian dari saya kembalikan ke materi selanjutnya. Nah, baik teman-teman, di sini kita akan membahas tentang penerapan diet Mediterania ini di Indonesia. Jadi seperti teman-teman saya sudah jelaskan tadi, diet Mediterania ini menekankan konsumsi banyak sayur, buah, biji-bijian, dan lemak sehat seperti minyak zaitun yang prinsipnya itu cukup sejalan dengan pola makan tradisional yang ada di Indonesia. Yang kaya akan bahan segar dan alami seperti sayur hijau, buah tropis, dan ikan laut. Dengan berbasis pangan lokal ini seperti bayam, sawi, kangkung, ikan pelagis, masyarakat Indonesia ini dapat mengadopsi diet ini dengan adaptasi lokal tanpa perubahan drastis. Namun seperti yang kita lihat sekarang, pola makan tradisional ini masih di Indonesia ini masih bergantung pada karbohidrat yang tinggi seperti nasi yang perlu diseimbangkan dengan prinsip Mediterania. Selanjutnya, adapun pengaruh dari Western diet dan urbanisasi, yaitu urbanisasi dan gaya hidup modern ini cenderung memperkenalkan konsumsi makanan cepat saji, olahan dan tinggi kalori, lemak jenuh, gula, dan garam yang berdekatan dengan konsep Western diet. Hal ini menyebabkan peningkatan kasus obesitas dan penyakit yang tidak menular di kota-kota besar. Pola makan seperti ini sangat bertentangan dengan prinsip sehat Mediterania dan menjadi salah satu tantangan utama dalam penerapannya. Selain itu, faktor aksesibilitas budaya konsumsi makanan praktis dan instan yang sudah mengakar juga memperumit upaya perubahan pola makan. Selanjutnya, adapun kelebihan dari diet ini atau diet Mediterania ini di era modern, seperti yang teman-teman juga tadi sudah jelaskan, yaitu menurunkan risiko penyakit jantung, diabetes, kanker, dan penyakit peradangan seperti reumatoid arthritis. Kemudian membantu mengontrol berat badan dan menjaga kadar gula darah itu tetap stabil. Dan kemudian mengandung zat antioksidan dan antiinflamasi dari sayur, buah, dan lemak berdasarkan prinsip dari diet Mediterania ini. Kemudian dapat diadaptasi menggunakan bahan pangan lokal yang tersedia di Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu mendukung gaya hidup sehat dalam menghadapi pergeseran pola makan urban. Selanjutnya, adapun tantangan penerapan diet Mediterania ini tadi juga sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya hanya menambahkan yaitu yang pertama akses dan harga bahan pangan sehat yang masih menjadi kendala di wilayah perkotaan dan pedesaan, terutama untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian kurangnya edukasi gizi yang memadai untuk memahami manfaat dan cara penerapan diet sehat ini secara konsisten. Yang ketiga, kebiasaan dan budaya makan yang sudah terinternalisasi dengan kuat, khususnya kecenderungan konsumsi makanan instan dan tinggi karbohidrat. Yang keempat, perlu inovasi dan adaptasi pola makan agar sesuai dengan preferensi lokal dan ketersediaan pangan. Dan yang terakhir yaitu gaya hidup urban yang serba cepat dan terbatas waktu memasak di rumah. Demikian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman atas penyampaian materinya. Itulah tadi pemaparan materi dari hasil diskusi kami mengenai diet Mediterania. Tadi sudah dijelaskan mengenai apa itu diet Mediterania. Kita juga sudah mempelajari pola makan laut,
ada apa saja manfaat diet Mediterania terhadap kesehatan tubuh. Ada juga faktor yang berperan sebagai tantangan penerapan diet, seperti pendapatan seseorang yang rendah. Dan materi terakhir yaitu mengenai urbanisasi dan gaya hidup modern yang ternyata dapat menggambarkan pola konsumsi makanan kita. Baik, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Kami berharap semoga apa yang telah kami paparkan dapat memberikan wawasan dan tambahan pengetahuan bagi teman-teman semua. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terjadinya kesalahan baik itu dalam perkataan maupun perbuatan. Dan sampai jumpa di presentasi berikutnya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.